Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya M. Khorudin Ramadhani dari kelas Hukum Agraria kelas C. Di sini saya juga ditemani dengan kelompok saya, kelompok 10, dengan Mas Musaf Abdullah dan juga Mas Husain Mubarok dan juga Mas Sudrajat Jiwandono. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan artikel yang sudah kami buat, yakni tentang hak penguasa atas tanah. Langsung saja, untuk pengertian dari hak penguasa atas tanah akan dijelaskan oleh saya sendiri, yakni M. Khorudin Ramadhani. Langsung saja, untuk pengertian dari hak penguasa atas tanah ini adalah merupakan hak penguasa atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Jadi intinya dari pengertian hak penguasa atas tanah ini adalah suatu hubungan hukum yang memberi wewenang untuk berbuat sesuatu kepada subjek hukum atau orang atau badan terhadap objek hukum, yaitu tanah yang sudah dikuasainya. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya tentang pengertian hak penguasa atas tanah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang pengaturan hak penguasaan atas tanah. Menurut Urip Santoso, pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah dibagi menjadi dua, yaitu yang A, hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum. Hak penguasaan tanah ini belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan dalam penguasaan atas tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan. Yang kedua, menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib, dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya. Yang ketiga, mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa saja yang boleh menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat bagi penguasaannya. Dan yang keempat, mengatur hal-hal mengenai tanahnya. Yang B, hak penguasaan tanah sebagai hubungan hukum yang konkret. Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkret dengan nama atau sebutan hak penguasaan atas tanah tertentu. Kemudian yang kedua, mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak lain. Kemudian yang ketiga, mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain. Yang keempat, mengatur hal-hal mengenai hapusnya. Dan yang kelima, mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya. Dan yang kedua, asas kebangsaan. Asas kebangsaan yang mendahulukan kepentingan nasional dengan memberi kesempatan kepada pihak asing menguasai dan menggunakan tanah untuk keperluan wilayahnya. Yang ketiga yaitu asas demokrasi, dengan tidak mengadakan perbedaan antar gender, suku, agama, dan wilayah. Yang keempat, asas pemerataan, pembatasan dan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah yang tersedia. Yang keenam, asas kebersamaan dan kemitraan dalam
rakyat merupakan hukum adat. Yang keempat, hak perseorangan atas tanah. Masing-masing hak penguasaan atas tanah dalam hierarki dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hak bangsa Indonesia atas tanah. Dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hak bangsa Indonesia atas tanah bersifat komunalistik